selamat datang di topik keempat mata kuliah perancangan produk Tabani MT. Di kuliah kali ini kita akan mendiskusikan mengenai proses seleksi pemilihan. Tahapan ini dilakukan setelah kita mengidentifikasi kebutuhan dan mengumpulkan ide. Pada beberapa kasus ya, kadang kita sudah punya beberapa ide yang jelas. Ini bisa kita tapi pada kebanyakan kasus kita perlu memilih ya, entah karena ide-ide yang ada itu semuanya cukup bagus atau sama sekali tidak ada ide yang menonjol. Dalam memilih ide, kita biasanya dihadapkan pada dua situasi. Yang pertama, kita hanya perlu menyaring dari segi teknis. Di situasi yang kedua, ya, selain kriteria teknis, kita juga perlu melihatkan kriteria subjektif. Misalnya kepuasan pelanggan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pelanggan, misalnya rasa aman dan nyaman dari pelanggan. Nah, untuk kriteria teknis, kita sebagai insinyur kimia sebenarnya sudah punya beberapa alat ya, sesuai dengan latar kita. Misalnya ada termodinamika yang bisa kita gunakan, kinetika reaksi, ya, transfer massa dan energi. Ya, di sini kita bisa menggunakan alat-alat ini ya untuk melihat batasan-batasan dalam pengembangan produk kita. Apakah produk kita itu memang bisa dikembangkan make sense melalui perhitungan-perhitungan menggunakan alat-alat ini. Nah, untuk kriteria subjektif ya, ini merupakan kriteria yang lebih sulit ya untuk kita gunakan karena kriteria ini memerlukan data dari konsumen ya. Seringkali kriteria ini juga termasuk reaksi konsumen dan opini publik. Nah, Anda bisa lihat di gambar di samping ini. Ini adalah produk gel O yang cukup terkenal ya dari Amerika. Nah, produk ini kurang populer ya di negara kita karena gel O ini menggunakan bahan dasar gelatin yang diekstrak dari babi ya biasanya, sehingga ya negara kita yang mayoritas muslim itu akan menghindari produk ini. Nah, jadi kriteria subjektif salah satunya contoh adalah reaksi pelanggan untuk produk GLO ini ya. Tentu kalau negara-negara yang lain yang mungkin mayoritas agamanya itu non muslim ya, itu bisa menerima produk ini dengan baik ya. Jadi kriteria subjektif ini yang membuat dia susah. Selain kita harus mengambil data ya kembali ke konsumen atau pelanggan, kita juga tidak bisa menggunakan satu data dari suatu negara untuk mewakili opini ataupun si konsumen ya, karena kriteria subjektif ini bisa berbeda ya hasilnya antar negara, ataupun lebih parahnya lagi adalah berubah seiring waktu. Jadi bisa jadi produk yang dulu dianggap bisa ya diluncurkan di masa itu, di masa sekarang ini malah sudah berubah opini orang ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai seleksi secara teknis. Yang pertama kita tinjau dulu seleksi dengan menggunakan termodinamika. Nah, jadi biasanya ya seleksi produk yang paling mudah dilakukan itu adalah kalau produk baru itu merupakan modifikasi dari produk yang sudah ada, dan modifikasinya itu biasanya hanya berupa substitusi bahan atau peningkatan kinerja. Nah, seringkali modifikasi yang seperti ini itu dasarnya itu adalah termodinamika. Sebagai contoh ya, substitusi bahan.
Kasus yang paling umum itu adalah mengganti pelarut yang ada saat ini. Ya, bisa jadi pelarut yang ada saat ini dianggap terlalu toksik ya, atau terlalu mudah menguap sehingga nggak bagus untuk lingkungan. Nah, sebagai contoh, ya metilen klorida itu adalah pelarut yang paling banyak manfaatnya dalam pembuatan bahan kimia, ya, tetapi sifatnya itu karsinogenik. Jadi kita ingin mengganti produk ini dengan produk lain yang lebih aman dan murah. Untuk mendapatkan pelarut yang baru, ya, cara yang biasanya digunakan dan juga merupakan cara yang terbaik adalah melakukan percobaan. Tetapi ya, ketika kita ingin mencoba pelarut baru ya dalam percobaan kita, ya nggak mungkin kita menggunakan semua pelarut yang ada dan melakukan percobaan ya, karena itu akan menghabiskan biaya dan waktu yang terlalu banyak. Jadi lebih baik ya kita memilih dulu beberapa kandidat melalui suatu pedoman yang mudah dan cepat. Salah satu pedoman yang dapat diterapkan di sini itu adalah parameter kelarutan ya. Parameter kelarutan ini dapat dideskripsikan oleh persamaan berikut ini. Ya, ini berasal dari hukum termodinamika. Dalam pedoman ini ya, dianggap bahwa semua larutan itu tidak ideal. Nah, di persamaan ini Anda bisa lihat ya, mu2 itu adalah potensial kimia solid produk, mu20 ya adalah potensial kimia solid produk pada keadaan standar. Omega yang di sini ini adalah parameter aktivitas. Omega ini menjadi kunci untuk memilih pelarut alternatif ya, karena Anda bisa lihat di sini ya, nilai-nilai ini adalah untuk solut ya, ini juga dipengaruhi oleh solut, hanya di bagian sini yang dipengaruhi oleh pelarut. Suku ini adalah energi bebas pencampuran ideal. Dan di sini ini adalah panas pencampuran. Di mana omega ini dapat diestimasi menggunakan persamaan berikut ini. V2 strip ini adalah volume molar dan delta I itu adalah parameter kelarutan. Nah, untuk larutan ideal omeganya itu sama dengan 0 dan solut dan pelarut itu saling melarut dalam komposisi manapun. Nah, untuk larutan non ideal ya, parameter kelarutan solut dan pelarut itu akan berbeda. Dan semakin besar perbedaannya, semakin tidak saling melarut. Untuk mendapatkan pelarut pengganti ya, perhatikan bahwa kita hanya perlu mencari pelarut yang nilai deltanya itu sama dengan pelarut yang sudah ada. Tadi 1 itu adalah untuk pelarut, 2 itu adalah untuk solut ya. Kalau untuk solut yang sama ya, kita hanya mengganti pelarut, berarti kita hanya perlu memperhatikan nilai delta 1. Nah, sebagai contoh untuk metilen klorida tadi, nilai deltanya itu adalah 9,8. Nah, pelarut lain kalau kita cari dari tabel ya, dengan untuk nilai delta ini, kita dapati bahwa ada beberapa kandidat yang nilai deltanya sama, yaitu benzena, toluena, dan naftalena. Nah, kalau kita lihat ke sekilas ya, ketiga bahan ini, benzena itu sifatnya itu sangat volatil ya, cepat menguap. Sedangkan naftalena itu wujudnya masih padat pada temperatur pencetakan ya. Di sini metilen klorida ini digunakan untuk pencetakan misalnya ya. Nah, pilihan itu jatuh pada toluena ya. Toluena ini masih berwujud cair dan tidak terlalu volatil. Nah, kemudian ya, di compare antara toluena dan metilen klorida. Nyata walaupun toluena itu masih berbahaya dan karsinogenik, tetapi kurang dibanding metilen klorida. Oke, walaupun kita bisa mensubstitusi bahan ya,
tadi secara termodinamika, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sewaktu kita melakukannya dalam produk pelanggan. Yang pertama adalah bahan natural versus sintetis. Jadi zat kimia murni yang isomerik itu sebenarnya sama, ya, baik kita mendapatkannya dari ladang petani atau alam maupun dari laboratorium atau disintesis. Nah, karena kesamaan ini ya, bahan kimia alami itu dapat kita substitusi untuk menggantikan bahan kimia yang sintetis ya, tanpa kesulitan. Baik kita mau mengganti yang alami dengan sintesis atau yang sintesis dengan alami, itu nggak ada masalah ya, asalkan bahan kimia tersebut saja yang kita ganti ya. Sebagai contoh, metana dari gas alam yang dari alam maupun metana yang kita buat dari batu bara ya, itu hasilnya akan sama ya, kinerjanya juga akan sama. Tetapi hati-hati ya, karena beberapa pelanggan itu ya menganggap produk natural itu lebih baik daripada produk sintesis ya, walaupun sebenarnya dua-duanya adalah hal yang sama ya, tapi ini lagi-lagi merupakan opini dari pelanggan ya. Jadi kalau misalnya kita mengganti misalnya suatu produk yang laku ya, memang sudah naturalnya laku, kemudian awalnya itu berasal dari bahannya itu berasal dari alam, kemudian kita ganti dengan yang sintetis ya, belum tentu tanggapan dari pelanggan itu akan sama ya. Nah, yang kedua itu adalah evaluasi atribut dari konsumen ya, atau ciri-ciri ya produk yang dinilai tinggi oleh konsumen. Di sini itu contohnya adalah kelembutan dan kepekatan. Sebagai contoh, case pelarut tadi, mungkin pelarut kita itu punya kemampuan yang sama dalam melarutkan, tetapi bisa jadi ya viskositas ya ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kepekatan dan kelembutan ya, biasanya itu adalah gaya atau koefisien friksi dari pelarut dan juga viskositas pelarut ya, itu mungkin berbeda ya. Akibatnya nanti ya, ketika kita terapkan ke produk kita itu akan berubah ini ya, atribut konsumennya seperti kelembutannya dan kepekatannya ya. Jadi awalnya mungkin produk kita itu misalnya lotion ya, awalnya itu dia pekat ya, kemudian setelah kita ganti pelarutnya, walaupun kinerjanya sama ya, tapi dia nggak pekat lagi, misalnya dia nampak encer. Nah, bagi pelanggan yang tidak familiar ya dengan bahan-bahan kimia, mungkin mereka menganggap bahwa produk baru ini sudah banyak airnya ya. Biasanya itu yang dikeluhkan oleh pelanggan ya, menganggap bahwa kayaknya produk ini sudah menggunakan banyak air, sudah diencerkan ya, sehingga kurang bagus kualitasnya ya. Itulah yang biasanya terjadi di market. Seleksi dengan termodinamika selanjutnya itu berhubungan dengan pengembangan zat. Nah, seringkali kita ingin mengembangkan produk dengan zat yang lebih unggul, zat dengan sifat yang terpicu pada suhu dan pH ya. Itu sangat berguna karena mudah dipicu. Sebagai contoh ya, adsorben yang larut dalam air seperti monoetanolamin yang digunakan untuk menyerap gas asam. Amina ini bereaksi cepat ya dengan gas seperti CO2, membentuk produk yang larut dalam air menjadi karbonat. Karbonat ini kemudian dapat diuraikan dengan pemanasan. Untuk mendapatkan amina yang demikian ya, kita kembali lagi ke ide termodinamika. Reaksi yang terjadi Anda bisa lihat di sini ya, di mana ya kesetimbangannya itu dapat diwakili oleh konstanta kesetimbangan K.
Nah, kalau tadi kita sudah menyeleksi menggunakan termodinamika ya, selanjutnya kita bisa menggunakan kinetika untuk menyeleksi. Nah, beda antara termodinamika dan kinetika itu adalah kalau termodinamika itu secara sederhana dapat kita anggap ilmu tentang apa yang mungkin ya. Nah, sedangkan kinetika itu adalah ilmu tentang seberapa cepat ya, yang nanti akan kalau dalam reaktor ya, seberapa mahal. Untuk produk kimia normalnya ada 3 jenis kinetika. Yang pertama itu laju reaksi kimia, kemudian laju perpindahan massa, dan laju perpindahan panas. Laju reaksi itu tidak dapat diprediksi, tetapi dapat kita peroleh melalui hasil percobaan. Nah, kita langsung ke contoh ya. Di sini ya, dalam contoh ini kita ingin mengembangkan suatu cangkir kopi ya, yang bisa menjaga suhu kopi pada suhu sekitar 51 derajat Celcius selama mungkin ya. Nah, keadaannya pada saat ini volume cangkir yang ada itu berkisar 200 ml atau 200 cm3, dan total luas permukaan termasuk atas dan dasar itu adalah 200 cm². Nah, dari ide yang terkumpul itu ada 3 ide utama. Pertama ya, kita bisa membuat cangkir dengan insulasi yang lebih baik. Kedua, cangkir dengan sistem pemanasan tersendiri. Dan ketiga, cangkir dengan reservoir termal yang meleleh pada suhu sekitar 50. Nah, kita akan memilih antara ketiga ide ini secara kinetika. Tentu ya, kita perlu data ya untuk menyeleksi secara kinetika. Di data ini ya, kita memplot logaritma natural dari perbedaan suhu kopi dengan suhu lingkungan ya. T0 ini adalah suhu lingkungan versus waktu, dan kita peroleh ya, datanya ditampilkan dalam grafik ini. Ini data untuk cangkir yang ditutup, dan ini untuk cangkir yang tidak tertutup. Nah, kita menggunakan neraca energi tak tunak ya dari kopi, yaitu bentuknya adalah seperti berikut ini. Nah, persamaan ini ketika kita integrasikan ya, kita akan memperoleh bentuk berikut ini. Dari persamaan ini kita dapat lihat bahwa kopi itu mendingin secara eksponensial terhadap waktu, sehingga kita bisa plot ya, plot yang tadi, dan kita peroleh dari plot yang tadi itu ya, slope-nya itu akan setara dengan 1 per negatif 1 per tau ya, dimana tau itu adalah nilainya setara dengan densitas dikali dengan kapasitas panas spesifik dikali dengan volume dibagi dengan koefisien perpindahan panas menyeluruh dikali dengan luas permukaan kopi. Nah, dari slope data yang tadi dibuat ya, kita peroleh bahwa untuk cangkir yang tidak bertutup, di mana taunya itu 24 menit ya, nilai U itu setara dengan 57 watt per meter kuadrat derajat Celcius, dan untuk cangkir yang bertutup U nya itu adalah 17 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Nah, sekarang menggunakan data ini kita bisa memilih salah satu dari 3 ide tadi. Oke, kalau kita lihat ke ide pertama, yaitu kita ganti insulasinya dengan insulasi yang lebih baik.
ide ini ya, ini tujuannya adalah mengurangi nilai U sehingga mengurangi kemiringan slope. Perhatikan bahwa kalau kita menerapkan ide ini, suhu kopi itu tidak akan tetap pada suhu yang kita inginkan ya, yang tadi 50 derajat tadi, tetapi akan melewati suhu tersebut secara perlahan. Ya, itu artinya kalau kita tuangkan kopinya panas-panas, suhunya itu akan tetap panas ya, turunnya perlahan-lahan sampai ke 50, kemudian juga nggak bertahan di 50, nanti akan turun terus perlahan-lahan. Ya. Masih banyak cara untuk pengembangan insulasi dan beberapa pengembangannya itu tergolong murah ya. Ide yang sederhana ini bisa dikembangkan ya, tetapi dianggap kurang cocok kalau memang kita ingin suhunya dijaga di 50. Nah, kemudian ya, di ide yang kedua, cangkir dengan pemanas sendiri. Ingat bahwa kita ingin kopi kita itu bertahan di suhu 50. Berarti kita anggap ya, pada saat dia mencapai suhu 50 ada perpindahan, ada panas yang hilang yang perlu kita supply secara terus-menerus. Nah, dari data kita bisa menghitung bahwa panas yang perlu kita supply itu sekitar 70 watt. Nah, jika satu baterai itu menghasilkan 1 watt, maka kita perlu baterai yang cukup banyak, sehingga ide ini tidak logis ya. Walaupun ya saat ini sudah ada ini ya, cangkir yang menggunakan charger ya. Ya, mungkin itu adalah sewaktu buku ini ditulis ya, mungkin ide tersebut itu masih belum beredar, yang menggunakan USB itu ya. Interface USB itu masih belum banyak ya, jadi ide ini belum dipertimbangkan. Tetapi kalau sekarang mungkin ide nomor 2 ini bisa dikembangkan ya, bukan menggunakan baterai tapi menggunakan power bank ya, lebih tepatnya. Nah, kemudian ya, yang ketiga adalah membuat cangkir kopi dengan reservoir thermal. Ya, jadi di ide ini ya, kita mengganti isolasi dengan suatu lapisan zat yang meleleh pada 50 derajat Celcius. Ya. Nah, jadi cara kerjanya, pada saat kopi dituangkan ya, zat reservoir ini akan meleleh ya, dan menyerap panas di kopi ini sehingga kopi itu mendingin. Ketika kopi itu nanti ya menjadi cukup dingin ya, sampai di suhu sekitar 50 tadi atau suhu lebur zat tadi, zat itu akan nanti mulai membeku ya, yang artinya dia melepaskan panas. Panas peleburan itu nanti akan mempertahankan kopi dekat dengan suhu lebur sehingga kopi itu terjaga suhunya sampai ya seluruh zatnya itu tadi membeku, barulah keduanya mendingin. Nah, di sini kita perlu menghitung ya, kira-kira berapa banyak reservoir yang kita perlukan. Ya. Ada beberapa kandidat ya untuk zat reservoir ini, seperti pentakosan yang melebur pada 53 derajat Celcius dengan panas peleburan 220 kJ per kilogram. Alternatif lain ada beeswax ya, leburnya itu pada suhu yang sama, panasnya itu 180. Nah, di sini kita bisa menghitung massa zatnya ya, dengan menggunakan persamaan ya, M dikali delta H sama dengan Q dikali T. Nah, perhatikan bahwa delta H ini berasal dari bahan, M ini adalah massa bahan yang kita ingin cari tahu, T, Q tadi itu adalah panas yang perlu kita supply ya, untuk mempertahankannya pada suhu 53, dan T itu adalah waktu yang berapa lama kita ingin mempertahankan suhunya di suhu tersebut. Nah, di sini kita perlu membuat asumsi ya. Kita anggap bahwa ya, kita menggunakan beeswax dan kita pertahankan kopi itu selama 20 menit. Kita hitung ya,
menggunakan persamaan ini diperoleh bahwa massa bispec yang kita perlukan itu sekitar 70 gram. Dari sini ya, kita dapat menyimpulkan bahwa ide ini dapat dikembangkan, dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut. Ya, setelah membahas mengenai kriteria teknis tadi, selanjutnya kita memasuki kriteria yang kurang objektif. Ada dua bentuk ya. Yang pertama itu sewaktu kita ingin membuat keputusan antara objektif dengan kriteria yang berbeda, misalnya membandingkan biaya dengan kinerja. Contoh ya, kita ingin menggunakan jenis katalis baru yang dapat meningkatkan kualitas udara tetapi harganya mahal. Memang kita bisa menghitung efisiensinya dan juga menghitung biayanya ya secara teknikal. Tetapi ya, kita tidak dapat menyeimbangkan antara biaya dengan kinerja yang melalui perhitungan. Jadi kita harus menyeleksi ya, secara subjektif. Yang kedua itu adalah ketika kita mengevaluasi isu subjektif murni, yaitu apa yang disukai dan seberapa besar kepedulian orang-orang terhadap aspek dari produk kita ya. Sebagai contoh di sini kalau kita membuat daging dari kotoran ya. Misalnya kalau beberapa tahun yang lalu ya, saya sudah lupa tahun berapa ya, pernah diberitakan bahwa ilmuwan itu sudah berhasil membuat daging ya yang dibuat dari kotoran. Jadi kotorannya itu pertama dipakai sebagai bahan baku ya oleh mikroba, kemudian mikroba ini menghasilkan daging. Nah, mungkin nggak langsung dari kotorannya menjadi daging ya, tetapi tetap saja daging ini awalnya itu berasal dari kotoran. Nah, ketika produk ini dimarketkan ya, daging yang dari kotoran ini dimarketkan ya, ada kemungkinan orang-orang ini tidak atau masyarakat ya tidak dapat menerimanya ya. Bahkan mungkin ilmuwannya sendiri itu pun yang membuatnya belum tentu dapat menerimanya. Nah, untuk kriteria seperti ini ya yang tidak dapat dihitung ya secara teknikal ya. Bagaimana kita menghitung yang ini ya? Apa yang mau dihitung ya? Dan bagaimana menghitungnya ya? Kita tidak bisa lakukan ya. Nah, di sini ada metode yang dapat kita gunakan untuk menyeleksi kriteria yang subjektif, yaitu dengan konsep matriks seleksi. Nah, ide dari konsep ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita tetapkan kriteria penting yang akan kita gunakan untuk menilai ide. Nah, selanjutnya kita akan menimbang kriteria tersebut berdasarkan kepentingan ya, yang diterima. Kemudian, ya setelah kita menimbang kriteria, menetapkan nilai dari masing-masing kriteria, kita selanjutnya memberi skor pada tiap ide untuk tiap kriteria ya. Dan seringkali ya ketika kita memberikan nilai, kita juga menetapkan suatu benchmark ya, dimana benchmark itu adalah biasanya produk yang sudah ini ya sudah terkenal ya. Misalnya kalau kita membuat handphone, mungkin benchmarknya itu iPhone ya, atau mungkin ponsel Samsung ya, karena merek itu sudah sangat terkenal ya. Kemudian ya keempat itu adalah kita menghitung seluruh skornya ya, dan memilih berdasarkan skornya yang terakhir.
Nah, yang kedua, kita ingin menghindari pengulangan karena pengulangan itu membatalkan nilai faktor pemberatan. Ya. Sebagai contoh ya, proyek-proyek untuk masyarakat yaitu biasanya memperhitungkan penerimaan dari masyarakat, kemudian juga memperhitungkan safety ya, safety atau keamanan. Nah, masalahnya adalah ya, biasanya safety ini sudah difaktorkan sewaktu masyarakat itu menilai penerimaan suatu proyek ya. Jadi ketika dua kriteria ini dimasukkan, ini nanti akan jadinya redundant ya, atau berulang. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting itu adalah usahakan menggunakan daftar kriteria yang lengkap. Ya, daftar tersebut harus mencakup semua faktor yang penting bagi pelanggan. Jadi di sini ini maksudnya adalah ya, bagi pelanggan yang satu mungkin suatu faktor itu nggak penting, tapi bagi pelanggan lain faktor tersebut penting. Ya, jadi walaupun beberapa faktor itu dianggap tidak penting ya untuk sejumlah pelanggan atau sekelompok pelanggan, kita tetap harus memasukkan kriteria tersebut dalam matriks penilaian kita. Nah, setelah membuat kriterianya, kita selanjutnya adalah menimbang dan memberi skor tiap ide yang bersaing. Sekarang kita akan melihat ke contoh bagaimana penilaian subjektif yang dilakukan menggunakan matriks seleksi. Nah, di contoh ini kita ingin mencari seorang pangeran ya untuk menggantikan ya misalnya Pangeran Wales dari Inggris. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, kita menentukan dulu kriteria seleksi. Ada dua hal yang diperlukan untuk seorang pangeran. Pertama, kesehatan yang baik, karena monarki adalah simbol kestabilan. Yang kedua adalah penampilan yang baik, karena seorang pangeran harus muncul di televisi dan lain-lain, jadi harus berpenampilan menarik. Nah, kedua kriteria ini diberi pemberatan yang sama karena dianggap sama penting. Kemudian kita memerlukan beberapa ide. Di Eropa ada keluarga Ningrat, Habsburg, dan Romanov. Di benchmark kita menggunakan Pangeran Charles dengan skor rata-rata pangeran ini 5,5. Nah, dari segi penampilan ya, Romanov ini jauh lebih baik daripada Habsburg, tetapi di segi kesehatan Habsburg ini lebih baik daripada Romanov. Nah, matriks seleksi untuk kasus ini adalah sebagai berikut ini. Kita punya kriteria kesehatan dan juga penampilan yang masing-masing diberi pemberatan 0,5 dan 0,5. Di benchmark ada Pangeran Charles dengan nilai 5,5. Kemudian ya, ketika dinilai, Pangeran Habsburg memiliki nilai 10 untuk kesehatan, Pangeran Romanov 1. Sedangkan penampilan, Pangeran Habsburg itu 1 dan Pangeran Romanov 10. Ya, setelah di scoring ternyata nilai ketiganya itu sama. Nah, walaupun ketiganya memiliki skor yang sama, tetapi alasan untuk skornya itu sangat berbeda. Ya. Kalau kita ingin di sini berarti kita nggak bisa memilih ya, karena skornya itu sama. Nah, kalau kita ingin mengubah skor, kita punya dua alternatif. Pertama itu adalah merubah ya nilai dari faktor pemberatan. Kita perlu menimbang kembali apakah lebih bagus sehat ya dengan penampilan yang kurang menarik, ataukah lebih bagus penampilan dengan kesehatan yang kurang. Nah, kalau kita masih sukar ya merubah kedua faktor atau dianggap kedua penilaian faktor itu sudah sangat-sangat akurat, kita bisa menambahkan kriteria baru. Nah, alternatif lain adalah ya, ini berlaku untuk produk kimia atau proses kimia ya, tapi mungkin untuk yang substitusi ini agak janggal kedengaran. Itu adalah kita menggabungkan ya dua ide kita.